Hai semua, selamat berjumpa lagi bersama saya Om Edi di channel saya Om Ed Teknik ya, channel yang membahas mesin-mesin teknik, perlengkapan, spesifikasi dari produk terkait guys. Tujuannya supaya membantu mereview produk-produk yang akan kita pakai, jadi sudah tahu dulu kira-kira barangnya cocok tidak dengan kebutuhan kita guys. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview satu produk lagi dari AST ya, yaitu mesin bor isi yang 10 milinya guys. Di sini kita bisa melihat ada tulisan AST by Bull guys, ya tulisan Bull juga ya. Jadi artinya memang ini second brandnya punya Bull atau produk keduanya punya Bull. Jadi Bull mengeluarkan produk kedua tujuannya supaya harganya lebih murah. Jadi kita bisa lebih menyesuaikan kira-kira mau pakai yang mana gitu. Nah, kita nanti akan melihat ya, kita akan coba juga nyalakan kira-kira gimana nih mesinnya, kinerjanya cukup oke atau enggak, kita coba guys. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview satu produknya yang bor 10 mili AST ya. Kita bisa lihat di sini dia serinya adalah AS10BB guys. Ya, 10 ini maksudnya 10 mili nih guys. Ini foto penampakannya seperti ini ya. Ini ada tulisannya AST by Bull tadi yang saya bilang. Wattnya 380 watt guys ya. Nah, ini serinya AS10BB electric drill, mesin bor 10 mili guys. Nah, ini penampakan daripada dos depannya seperti ini guys. Dia bisa variable speed, artinya bisa kecepatannya bisa diatur. Sudah ada dimmernya ya di dalamnya. Kemudian ada reversible-nya juga ada guys, atau putaran dua arah, atau bisa bolak-balik atau bisa kanan kiri ya. Kita para tukang biasanya nyebutnya gitu guys, bisa dua arah ini. Nah, pada di dos sampingnya juga tampak juga spesifikasi lebih jelas di sini guys ya. Electric drill 10 mili punya AST AS10BB, voltasenya 220 ya, artinya bisa langsung dipakai di listrik rumahan guys, atau PLN, listrik PLN bisa langsung dipakai. Frekuensinya 50 Hz, powernya adalah 380 watt guys. Kemudian drill capacity-nya tadi ukurannya 10 mili ya. Nah, kemudian no load speed-nya atau kecepatan putarannya itu sampai di sini tertera 3200 rpm guys, dari 0 sampai 3200 rpm. Artinya memang bisa diatur kecepatannya ya. Nanti kita coba cek aja dalamnya kayak gimana, sesuai atau tidak gitu ya. Ini penampakan dus belakangnya seperti ini guys. Jadi sama persis dengan dus depannya ya. Nah, dus bagian sebelah kirinya seperti ini penampakannya. Kalau lihat dari dusnya, penampakannya sih cukup elegan ya. Jadi dusnya bukan yang dus murahan gitu, juga kemasannya cukup rapi dia. Nah, sekarang kita coba bongkar dalamnya seperti apa, ada apa aja guys. Yang pertama ada buku garansi sama kartu garansi. Kemudian ada apa lagi nih, jadi bawaan daripada AST nya tuh dia ada ini ya. Kita coba lihat ada apa aja nih guys. Oh, dibawakan spoolnya guys. Ini spool karbon brush atau arang ya, tergantung di daerah kita nyebutnya masing-masing beda juga sih. Kalau di sini lebih disebut dengan karbon brush ya, atau arang biasanya. Ini ya, dibawakan sepasang untuk cadangan. Sebenarnya di mesinnya sendiri sudah ada karbonnya guys, cuma ini terus sebagai cadangan, jadi kalau udah habis tinggal bisa pakai yang ini guys. Kemudian ini name tag aja. Nah, ini item yang kedua adalah kunci ya, kuncinya untuk membuka pasang mata bornya guys. Nah, nanti ini bahannya dari besi. Nah, terus di sini ada buku garansi ya, cuman kartu garansi ya, cuman kartu garansinya sendiri sebenarnya sih nggak bisa dipakai ya, punya AST. Jadi istilahnya kalau misalnya ada kerusakan ketika kita beli pakai, ada kerusakan ya kita paling servis sendiri guys, bawa ke tukang servis. Kalau ada kerusakan yang harus diganti ya kita yang ganti ya. Cuma kelebihan dari AST juga spare partnya banyak, cukup
jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada kerusakan, spare partnya bisa kita cari dengan mudah ya. Itu kelebihannya dari AST gitu. Terus harganya juga cukup miring, ya. Kalian bisa cek aja di daerah kalian, mau online ataupun offline, di toko-toko terdekat harganya memang cukup miring ya, jadi cukup bersaing sih, sekelas sama modern kalau saya lihat itu. Terus kemudian di sini ada buku manual ya, buku manualnya tuh atau buku petunjuk penggunaan guys, AST Bible di sini ya. Ini ada logonya logonya bornya, mesin bornya. Di dalamnya tentunya ada spesifikasi mulai dari cara pasang mata mata bornya, kemudian tombol-tombolnya apa aja di sini terangkan ya. Nanti kita akan cobain satu-satu. Nah, di sini juga ada manual book ya, cara pakainya, terusan dan dalam bahasa Indonesia guys, kalian bisa lihat ya. Kemudian terus penggunaan dan pemeliharaan, bagaimana keselamatan, kemudian servis, kemudian simpan di tempat seperti apa yang kering, jangan sampai terkena air ya. Di sini petunjuknya seperti itu sih ya. Ini juga buku manualnya seperti itu aja. Oke, sekarang kita akan coba langsung ngecek untuk mesin bornya ya guys. Saya ambilkan sebentar. Nah, ini mesin bornya seperti ini guys. Mesin bornya dominan warna oranye ya ini ya. Ini untuk kabelnya sendiri lentur ya, lentur cukup oke, nggak gampang pecah guys. Panjangnya kurang lebih sekitar 1,8 meter atau hampir 2 meter guys. Dan ini penampakan daripada mesinnya seperti ini. Ini yang warna hitam ini guys, ini dari karet ya, jadi tujuannya supaya nggak licin guys dipegang. Ini karet ya, karet yang hitam. Kemudian dominan warna oranye ini dia dari plastik ABS atau plastik yang keras itu guys. Ini ya, AST AS10BB. Ini penampakan daripada sebelah kiri seperti ini, karena sebelah kanannya seperti ini. Nah, di sebelah kanan juga ada spesifikasi tertera tuh guys, AST Bible AS10BB ya. Spesifikasi sama persis dengan yang ada di DOS tadi sih, 380 watt, listriknya 220, RPM nya kecepatan putarnya 3200 RPM guys. Ukurannya 10 mili ya di sini ya tampaknya. Nah, ini dia penampakannya seperti ini guys untuk AS10BB. Penampakan atasnya gini. Nah, kita coba cek dulu di bagian sakarnya ini guys. Ini untuk kecepatan putarannya ada di sini ya. Ini bisa diputar-putar ya. Nah, kemudian ini sakarnya untuk on off nya. Ini untuk lockingannya guys. Jadi kita tekan penuh, kita lock, kita pencet gini. Nah, dia otomatis akan muter terus gitu guys. Ketika kita pencet sekali, dia akan kembali normal, mati gitu. Nah, untuk tombol ini adalah tombol kanan kiri guys. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba aja nyalakan ya, jadi kita juga tahu suaranya kira-kira mantap atau tidak guys. Saya colokin dulu listriknya nih guys. Oke, udah saya colokin, akan coba saya nyalakan ya. Suaranya cukup lembut ya, nggak kasar ya, jadi berbeda dengan mesin bor lainnya tuh, sekelas Magtech modern suaranya memang agak kenceng dia. Tapi ini suaranya walaupun wattnya cukup gede, wattnya berapa tadi ya, ini wattnya kita bisa lihat di sini 380 watt guys. Wattnya cukup besar loh, tapi suaranya lembut dia. Mungkin di dalamnya udah disetting supaya nggak terlalu berisik ya, jadi suaranya tadi 380 watt ini guys. Itu suaranya ya. Nah, sekarang kita coba untuk kanan kirinya ya guys. Ini sebelah kiri ya. Nah, mutarnya sebelah kiri guys. Sekarang coba saya kanan ya, sebelah ini ya, untuk kanan kirinya ini ya. Coba kanan ya ini guys, coba saya kananin.
betul ya. Jadi ketika saya arahkan ke sana, dia muternya akan ke sini. Nah, ketika saya arahkan ke sini, muternya nanti akan ke sini, guys. Itu reversible, guys, maksudnya bisa bolak-balik dia ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk kecepatannya, guys. Saya atur nih. Saya coba mentokin dulu ke kecepatannya, nanti pakai ini, guys. Ini ya. Saya coba mentokin ke sana. Jadi kalau ke kanan mentok tuh kecepatannya penuh, guys. Coba sekarang saya akan pelankan, saya putarankan ke kiri mentok nih. Kira-kira gimana putarannya? Ini udah mentok ya. Coba. Oh salah, ini malah lebih kenceng, guys. Jadi kalau muternya ke bawah, ke sini gitu ya, itu akan putarannya akan makin cepet, guys. Itu ya, kecepatannya kenceng nih. Nah itu kalau kecepatan penuh berarti ke bawah sini. Kalau saya balik ke atas, saya coba nih sekarang nih. Ya muternya lebih pelan ya. Jadi memang walaupun sudah mentok sampai ke sana, dia muternya tetap muter tapi lebih pelan, guys. Kalau sedangkan di arah sebaliknya, dia akan muternya makin cepat nih. Nah semakin cepat gitu putarannya ya kalau ke bawah. Nah sekarang saya akan coba untuk lockingannya, guys. Kira-kira bisa nggak nih? Tuh bisa ya. Jadi setelah saya locking, saklar nggak saya sentuh, otomatis dia muter, guys. Aduh. Nah mode lockingannya seperti itu ya. Coba saya matikan ya. Nah seperti itu. Jadi tadi untuk mengaktifkan lockingannya ini kita pencet full, seperti ini locking. Nah otomatis dia muter sendiri, guys. Jadi nah fungsi daripada lockingan itu kalau kita ada kerjaan yang butuh muter terus bornya ya tanpa henti, kita bisa pakai locking, guys. Jadi kita tidak capek untuk megangin saklar on off nya ini ya, seperti itu. Ini sakalnya beda sendiri ya, beda dengan merek-merek lain nih, guys. Jadi tipenya seperti ini ya. Overlock sih menurut saya lumayan ya untuk produk AS10BB ini ya. Jadi harganya juga cukup murah, cukup terjangkau, dan desainnya cukup oke lah. Desainnya cukup oke, terus juga tenaganya juga cukup ada sih. Jadi untuk kerjaan-kerjaan ringan, ngebor kayu atau ngebor buat lemari, buat kusen, ini sih udah cukup lah, lebih dari cukup sih menurut saya. Tinggal kita untuk mata bornya kita kasih yang bagus juga sih, supaya mendukung dan kerjaan kita lebih ringan ya. Itu dari saya. Nah itu tadi reviewnya dari saya untuk mesin AST seri AS10BB, mesin bor 10 mili ya, mesin bor listrik. Terima kasih sudah menyimak video saya, semoga informasinya bisa berguna. Sampai ketemu di video saya yang lainnya.